Pelajar ditemukan tewas terbunuh. Positif COVID-19 bertambah, sekolah tutup lagi. Menghasilkan uang dengan beternak belatung. Kompas Pekalongan hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik baik dari Pekalongan maupun sekitarnya. Selain ketiga berita tadi, berita tentang kebakaran sebuah gudang dan toko bahan-bahan kimia dan berita lainnya akan mengisi Kompas Pekalongan hari ini. Saya Nisa Sayita, inilah Kompas Pekalongan selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Seorang pelajar sebuah SMK di Kota Pekalongan ditemukan warga dalam keadaan tak bernyawa di sebuah semak-semak bantaran Sungai Setono Kamis pagi. Korban diduga menjadi korban pembunuhan karena di tubuhnya ditemukan sejumlah luka tusuk dan tanda-tanda kekerasan. Seorang pelajar sebuah SMK di Kota Pekalongan ditemukan warga dalam keadaan tak bernyawa di sebuah semak-semak bantaran Sungai Setono Kamis pagi. Korban diduga menjadi korban pembunuhan karena di tubuhnya ditemukan sejumlah luka tusuk dan tanda-tanda kekerasan. Petugas yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi jenazah remaja ini ke ruang jenazah Rumah Sakit Bendan. Korban bernama Muhammad Arya Sofa, warga Setono, Gang 7, Kota Pekalongan. Korban meninggalkan rumah sejak Rabu menjelang maghrib dan tidak pulang sampai ditemukan sudah menjadi mayat. Kendaraan korban berupa sepeda motor juga raib diduga digondol pelaku. Memang ada penganiayaan nggak sih mas? Ada. Di mana aja tadi sekitar Di leher sama di perut. Di leher sama di perut. Itu waktu kemarin informasinya sudah nggak pulang dari rumah ya? Iya, dari kemarin malam. Habis maghrib udah keluar. Bawa motor. Waktu di lokasi motornya masih ada mas? Nggak ada. Lokasi penemuan mayat ini sampai siang hari masih ramai dikunjungi warga yang penasaran. Bahkan salah seorang warga menemukan sebilah pisau berlumuran darah di lokasi yang diduga digunakan untuk membunuh korban. Pisau ini kemudian diambil oleh seorang petugas untuk dijadikan barang bukti. Awan Negus, Kompas TV, Pekalongan. Sebuah gudang sekaligus toko bahan kimia dan obat di Solo Rabu malam terbakar. Pekatnya asap kimia dan banyak benda mudah terbakar menjadi kendala dalam pemadaman. Dalam video amatir ini terlihat api dengan cepat membesar di bagian atap gudang sekaligus toko bahan kimia dan obat Bratasem Solo. Sementara di dalam petugas berjibaku untuk memadamkan api. Asap pekat bercampur asap bahan kimia membuat nafas sesak dan mata pedih. Ini menjadi kendala dalam upaya pemadaman api. Sementara mobil pemadam terus berdatangan untuk mempercepat proses pemadaman. Petugas pun harus bolak-balik untuk mendapatkan oksigen di luar. Kebakaran terjadi sekitar pukul 19 dan api cepat sekali membesar. Kepolisian menunggu sampai pemadaman usai untuk kemudian olah TKP. Jadi sekarang sedang proses untuk pemadaman karena mengingat yang terbakar ini adalah toko yang menjual bahan-bahan kimia. Saja kita untuk meyakinkan dulu dari rekan-rekan dari pemadam kebakaran memastikan untuk api sudah tidak menyala lagi. Kemudian juga nanti karena ini bahan kimia nanti kita tunggu dulu sampai benar-benar aman hingga nanti dari jajaran kepolisian nanti yang akan melaksanakan olah TKP nanti. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah kebakaran ini. Kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Tak kurang dari 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk membantu pemadaman api. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo. 2 pekan jelang Hari Raya Idul Adha, harga sapi kurban di pasar hewan di Kabupaten Pekalongan terus mengalami kenaikan. Kenaikan harga sapi ini sudah berlangsung sepekan terakhir. Seperti di Pasar Hewan Kajen Kabupaten Pekalongan, harga sapi yang biasa dijual untuk kurban naik 1 hingga 2 juta rupiah per ekor. Dari semula harga sapi jenis lokal 15 juta rupiah, kini naik hingga 16 juta rupiah per ekornya.
Sementara, sapi jenis blasteran seperti simental bisa sampai 20 juta rupiah per ekornya. Menurut salah seorang pedagang, kenaikan harga sapi lantaran sudah banyak penjual hewan kurban yang datang ke pasar. Sehingga banyak pedagang yang menaikkan harga, apalagi menjelang Hari Raya Idul Kurban seperti saat ini, di mana mereka meraup untung. Ya betul, mulai hari Rabu ini rupanya ada ketingkatan. Orang kita sertifikan. Berapa Pak? Dari mulai berapa? Dari 15 sekarang jadi 16. Ya 16 juta. Kebu apalagi? Ya 20 sekarang jadi 22. Itu kebanyakan pembelinya dari mana Ya kalau? dari Kudus, dari Piring, ya dari apa itu? Alah, Jogja, ya. Berarti kalau mendekati hari raya terus naik apa gimana? Terus naik terus. Tarsono, salah seorang pembeli, mengaku memilih pasar hewan Kajen di Kabupaten Pekalongan karena merupakan terbesar dan harganya miring. Di pasar hewan Kajen juga menyediakan segala jenis sapi untuk kurban. Ya sekitar buat kurban ya sekitar 15-14. Harganya sekitar segitu ya? Kalau kenapa beli di pasar ini kenapa Pak? Murah atau gimana? Kan dekatnya di sini. Nah, Dari mana Pak jenengan? dari sini aja. Pekalongan ya? Pekalongan ya. Para pedagang mengaku kenaikan harga sapi akan terus terjadi sampai sepekan setelah Hari Raya Kurban. Adanya pandemi COVID-19 sendiri tidak mempengaruhi jumlah pembeli yang datang dari luar daerah. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Positif COVID-19 bertambah, sekolah tutup lagi. Nantikan informasi selengkapnya setelah pariwara berikut ini.